Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wa kaifa tad'u ila dunya daruratu man laulahu lam tukhrajid dunya minal adami. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Maulaya sholli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wa kaifa tad'u lan ora narik ila dunya maring donya daruratu man apa banget butuhe wong utawa nabi laulahu lamun ora ana ten nabi kumujud lam tukhrat moga dentokno padunya donya minal adami saing ora ana. Muhammadun utawi Nabi Muhammad sayyidul kaunan iku dadi gustine donya lan akhirat. Wasaqalain lan berat-berat loro rupane jin lan menungso. Wal fariqaini lan pepantan loro min urbin saking wong Arab wa min ajamin lan saking wong ajam. Arti dari bait dua tadi, kebutuhan yang mendesak sekalipun tidak akan menyebabkan Rasulullah SAW tertarik dengan kemilauannya dunia. Sedangkan dunia tidak akan ada seandainya beliau Rasulullah tidak diciptakan. Laulaka ya Muhammad lama khuliqal alam. Seandainya tidak ada kamu wahai Muhammad, dunia tidak akan tercipta. Untuk itu kita harus tahu orang yang sangat gembira pada waktu mendengar kabar lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abu Lahab. Abu Lahab pamannya Rasul sendiri. Dari mana Abu Lahab mendengarkan berita kelahiran Rasulullah? Yaitu dari hamba sahayanya sendiri, yaitu Suwaibah. Setelah Abu Lahab mendengar berita lahirnya Rasulullah, spontan Suwaibah dimerdekakan oleh Abu Lahab. Dan Suwaibah diminta untuk menyusui Rasulullah. Sekarang kita harus tahu urutan siapa orang perempuan yang menyusui Rasulullah. Pertama yaitu ibunya sendiri, Siti Aminah. Setelah Siti Aminah yaitu Suwaibah, itu hamba sahayanya Abu Lahab yang dimerdekakan. Yang ketiga Halimah As-Sa'diyah. Ini urutan wanita-wanita yang menyusui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Abu Lahab senang dan gembira dengan lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, setiap hari lahir Rasulullah, yaitu hari Senin, siksanya Abu Lahab diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah di samping memiliki mukjizat juga memiliki irhas. Sekarang perbedaan antara mukjizat dan irhas. Mukjizat dimiliki setelah Rasulullah diangkat menjadi utusan. Sedang irhas dimiliki oleh Rasulullah sebelum diangkat menjadi Rasul. Bahkan Rasulullah masih di dalam kandungan sang ibunya.
Contoh irhas. Pada waktu Rasulullah masih dalam kandungan, ibunya yaitu Siti Aminah tidak merasa kelelahan seperti biasanya orang yang sedang mengandung. Yang kedua termasuk irhas, keluarnya cahaya dari foraj atau farji Siti Aminah yang menerangi negeri Sam. Ini diriwayatkan dari Hammam, itu an Hammam bin Yahya anna umman Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat lamma waladtuhu kharaja min farji nurun adzaat lahu kusur Sam. Ini dalil yang menerangkan bahwa pada waktu Siti Aminah melahirkan Rasulullah, keluar nur dari furat atau dari farji Siti Aminah. Kemudian dalil yang kedua yaitu sumbernya dari Ummi Salamah. Qalat Aminah laqad ra'aitu lailata wad'ihi nurun adzaat lahu kusur Sam. Artinya Siti Aminah berkata, laqad ra'aitu lailata wad'ihi, sungguh aku melihat cahaya yang menerangi negeri Sam pada waktu malam kelahiran anakku yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pada waktu Rasulullah lahir itu ada cahaya. Irhas yang ketiga, Siti Halimah As-Sa'diyah sebelum menyusui Rasulullah SAW air susunya kering, artinya tidak keluar air susunya. Tetapi setelah menyusui Rasulullah, susu Siti Halimah keluar lagi dengan bancar. Yang keempat, di usia 4 tahun Nabi dibedah dadanya oleh 2 malaikat. Yang kelima, Nabi dipayungi oleh awan dan memiliki stempel kenabian yang ada di pundaknya pada usia kurang lebih 12 tahun. Jadi mengenai irhas ini sudah dijelaskan di dalam kitab Madarijus Su'ud yang punya wadhara inda wiladati khawariku wa ghoraibu ghaibiyah irhasan linubuwati wa i'laman bi annahu mukhtarullah wa mustabah. Artinya pada waktu Rasulullah dilahirkan terjadi keanehan-keanehan di luar kemampuan akal manusia sebagai irhas atau dasar atas kenabian seseorang atau Rasulullah sebelum diangkat menjadi Rasul, dan untuk memberi peringatan atau beritahu kepada umat manusia bahwa seseorang yang terlahir adalah manusia pilihan Allah. Kesimpulannya, Rasulullah ini memiliki mukjizat tatkala Rasulullah sudah diangkat menjadi Rasul, memiliki irhas sebelum diangkat jadi Rasul. Jadi Rasulullah baik masih di dalam kandungan atau masih kecil, artinya kanak-kanak, ini tidak seperti manusia biasa. Artinya Rasulullah karena mempunyai irhas, lahirnya Rasulullah saja sudah ada cahaya. Dan jangan dikatakan bahwa Rasulullah seperti anak kecil. Kita kan pernah mendengar bahwa Rasulullah kecilnya rembes, ya, diasuh kakeknya, sering main-main dengan teman-temannya sehingga tidak pernah sekolah, dikatakan bodoh, tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Bahkan dikatakan seandainya di Arab ada jambu, Rasulullah juga ikut nyolong atau curi jambu. Perkataan ini perkataan yang naudzubillah akan menghilangkan kepercayaan lebih-lebih generasi muda untuk mencintai Rasulullah. Itu satu penghinaan.
Jadi jangan sampai kita mempunyai pemikiran seperti apa yang saya sampaikan tadi, bahwa kecilnya Rasulullah seperti anak-anak biasa, ya main-main, ya curi jamu. Sebab Allah Ta'ala sudah dawuh atau berfirman, innalladzina yu'dzunallaha wa rasulah la'anahumullah fid dunya wal akhirah wa adalahum adzabam muhina. Artinya sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan menyakiti utusannya, maka mereka akan mendapatkan laknat Allah di dunia maupun di akhirat. Nah sekarang contoh menghina Allah itu seperti contoh ucapannya orang Yahudi bahwa Allah itu dikatakan fakir, melarat. Orang Yahudi mengatakan bahwa Uzair itu adalah anak Allah dan lain sebagainya. Sekarang contoh menghina Rasul atau menyakiti Rasul, mengatakan bahwa Rasul adalah tukang sihir, menghujat pernikahan Rasul dengan Siti Sofia, mementertawakan Rasul nikah dengan Siti Aisyah, yang mana Siti Aisyah pada waktu itu usia 9 tahun, Rasulullah sudah 50 tahun. Jangan sampai kita menghina, mentertawakan. Lebih-lebih ada yang mengatakan bahwa pernikahan Rasul yang usia 50 dengan Siti Aisyah 9 tahun ini mengatakan bahwa akalnya tidak menerima ini. Dan sekarang perkataan semacam itu termasuk mengolok-olok atau menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang mari kita jawab. Pada zaman dahulu, artinya zaman Rasulullah atau bahkan sebelum zaman Rasulullah, itu sudah biasa anak perempuan usia 9 tahun bahkan lebih kecil lagi itu dinikahi. Jangankan zaman dulu, jangan zaman Mbah Buyut kita, lebih-lebih orang pedesaan ini kalau sudah punya anak usia 11 tahun bingung, khawatir kalau tidak dinikahkan dianggap perawan kasep. Bahkan 10 tahun, 9 tahun, bahkan sampai lebih kecil lagi 7 tahun, banyak sekali zaman Mbah Buyut kita yang menikahkan anak-anak perempuannya. Nah, berbeda dengan era sekarang, kalau tidak 17 tahun atau 18 tahun dikatakan nikah dini. Nah ini jawabannya. Kemudian yang kedua, pernikahan Rasulullah dengan Siti Aisyah adalah perintah dan skenario Allah agar nanti Siti Aisyah bisa menerangkan, bisa merekam, bisa mencatat semua perbuatan dan ucapan Rasulullah untuk menjadi pedoman atau hadis. Karena sumber hukum umat Islam, 1 Al-Quran, 2 hadis, ijma' qiyas. Ini yang banyak meriwayatkan adalah Siti Aisyah. Untuk kita semua, mari berusaha menjadi orang yang cinta pada Rasul. Jangan sampai kita membenci Rasul dan duriah Rasul. Kita harus cinta dengan harapan mendapatkan syafaat Rasulullah besok di yaumil qiyamah. Rasulullah bersabda, inna aulan nasi bi aktsarhum alayya sholatan. Artinya sesungguhnya lebih utama-utama atau lebih dekat-dekatnya manusia dengan saya adalah orang yang lebih banyak membaca sholawat. Jadi kita harus memperbanyak membaca sholawat sebagai bentuk cinta kita
kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.